Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Pada pertemuan kali ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu an-nahwu al-wadih. Nahwu wadih, yang mana insyaallah pada hari ini kita akan membahas yang ada di halaman 10, yaitu anwa'ul bina. Ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita akan murojaah pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Thayyib. Sebelumnya kita belajar tentang al-mabni dan al-mu'rab. Belajar tentang apa? Nah, kalimat itu terbagi menjadi dua, al-mabni dan al-mu'rab. Ya. Kita sudah belajar tentang kedua ini. Nah, apa itu al-mabni? Apa itu al-mu'rab? Al-mabni itu adalah setiap kalimat, setiap kata yang harokat terakhirnya itu tidak berubah-ubah atau hanya punya satu keadaan saja. Ya, harokat terakhirnya tidak berubah, ya. Contohnya, ya. Contoh huruf-huruf mabni atau kata-kata mabni itu apa? Ya. Sudah kita jelaskan juga, yaitu huruf, ya. Semua huruf itu berharokat mabni, tidak bisa berubah. Contohnya huruf apa? Min, ila, an, wa. Nah, ini sukunnya dari min ini nggak bisa berubah. Sukunnya di nun di sini tidak bisa berubah. Wa di sini tidak bisa berubah. Seperti itu sampai hari kiamat. Nah, atau summa, kemudian, ya. Semuanya adalah mabni. Kemudian ada lagi itu fi'lul madhi. Setiap bentuk kata kerja di fi'il madhi semuanya adalah mabni. Zahaba, ya. Zahabtu. Mana'na, ya. Kita mencegah. Mana'na. Qataltum, misalnya. Qataltum, kamu membunuh. Kamu semua membunuh. Ini semua mabni, ya. Zahaba, harakat terakhirnya tidak akan berubah. Zahabatu tidak akan berubah. Walaupun, ya, tidak akan berubah walaupun dimasukkan lan misalnya. Tapi tidak mungkin, ya. Mana ini tidak akan berubah. Qataltum tidak akan berubah. Atau juga ada di fi'lul amri, ya. Irka, rukulah, tidak akan berubah. Atau usjudu, sujudlah kalian semua. Nah, di sini huruf terakhirnya tidak akan berubah, ya. Atau ihzarna, hati-hati kalian semua perempuan. Ihzarna. Nah, di sini harakatnya fathah ini tidak akan berubah. Nah, itu adalah mabni yang mana harakatnya tidak berubah. Adapun mu'rab adalah apa? Harokat terakhir yang berubah tergantung keadaannya, ya. Maka mu'rab ini adalah setiap
asma, ya, setiap nama-nama. Setiap nama-nama itu akan berubah. Misalnya syajaratun, ya, syajaratun misalnya. Nah, biar lebih jelas ya. Al asma contohnya misalnya syajaratun. Nah, harokat terakhir ini, syajaratun ini bisa berubah. Bisa berubah kalau misalnya syajaratun ini menjadi fa'il, misalnya menjadi si pelaku. Misalnya, contohnya syajarun. Syajaratun artinya apa? Pohon, ya. Misalnya pohon itu jatuh atau terpotong, jatuh saja jatuh, ya. Apa bahasa Arabnya jatuh? Sakotot. Sakoto. Sakoto. Syajaratu. Nah, sakoto asyajaratu, ya. Tapi karena syajarah itu adalah muannas dan domirnya adalah hiya, ya. Muannas kan ini kan? Muannas satu. Maka domirnya adalah hiya. Maka di sini kita nggak pakai sakoto. Karena sakoto itu adalah bentuk dari domir huwa, sakoto. Kalau huma sakoto, hum sakotu. Kalau hiya apa? Pakainya sakotot. Nah, sakotot asyajaratu. Nah, ini syajarah di sini harokat terakhirnya masih dhammah, ya. Masih dhammah. Nah, baik. Coba misalnya kalau misalnya syajarah kita ubah harokatnya menjadi, kita ubah harokat ininya menjadi kasroh misalnya. Menjadi kasroh. Bagaimana kita ubah ini menjadi kasroh? Ya, paling mudah adalah kita masukkan huruf jar. Misalnya Ali jatuh dari pohon. Ali jatuh dari pohon. Apa jatuh bahasa Arabnya? So. Aliyun, Ali jatuh dari apa? Dari minash syajaro. Tak apati apa tuh di sini? Maka di sini akan berubah harokatnya menjadi ti karena ada huruf jar. Saqata aliyun minash syajaro ti. Nah, berubah kan? Nah, bisa berubah. Baik. Coba sekarang misalnya kita ubah harokat terakhir syajaratun menjadi harokat fathah. Bagaimana caranya? Ya. Nah, caranya adalah kita jadikan syajaratun ini, pohon ini, menjadi objek, menjadi maf'ul bihi, ya, menjadi objek. Misalnya syajarah ini, pohon di sini menjadi syajarah misalnya. Bagaimana? Misalnya Ali atau Zaid memotong pohon. Zaid memotong pohon. Maka di sini pohon di sini menjadi apa? Menjadi objek. Kita bahasa Arabkan. Zaid memotong. Apa bahasa Arab yang memotong? Qata'a Zaidun. Nah, Zaidun di sini menjadi apa? Menjadi fa'il, pelaku. Qata'a Zaidun. Nah, asyajara. Tak apa tuh? Maka di sini akan menjadi ta karena di sini kedudukan syajarahnya adalah maf'ul bihi, fi'lun mudhari'un, ya, fi'il mudhari'. Contohnya yaqtulu, ya. Kemudian yarmi. Nah, yarmi
Apa yaqtulu? Membunuh. Yarmi, apa yarmi? Melempar. Nah, yarmi di sini bukan sahihul akhir ya. Yarmi di sini adalah mu'tal al akhir. Adalah fi'il yang terakhirnya huruf illah. Ya, lihat sini. Huruf illah ada ya kan? Dari sini adalah huruf fi'il yang berhuruf illah. Kalau ini kan huruf sahih ya, tidak illah. Nah, sini adalah contoh-contoh fi'il mudhari. Dua-duanya ini bisa berubah ya. Harokatnya ini bisa berubah. Yaqtulu di sini bisa berubah. Yarmi di sini sukunnya bisa berubah. Contohnya misalnya yaqtulu ya. Fi'il mudhari ini harokat fi'il mudhari bisa berubah menjadi fathah. Bagaimana kita ubah menjadi fathah? Ya, kita masukkan huruf-huruf nawasib. Hurufu an-nawasibi. Kita masukkan huruf-huruf nasab. Apa saja huruf nasab yang bisa memansubkan? Lan. Apa pertama? An, lan, izan, dan kai. An, lan, izan, dan kai. Nah, ini adalah huruf-huruf yang bisa memansubkan fi'il mudhari. Coba, misalnya lan, kita masukkan lan ke fi'il mudhari. Lan yaqtul al-jaishu al-aduwa. Nah, sini ada lan ya. Nah, berarti fi'il mudhari'nya ini akan berubah harokatnya. Lan yaqtu, harokatnya di sini apa? Yaqtula. Ya, berubah harokatnya karena ada didahului oleh huruf nasab. Lan yaqtula al-jaishu, tentara. Lan yaqtula al-jaishu, ya di sini jaishu nih apa kedudukannya? Tidak, tentara itu tidak akan membunuh. Berarti di sini adalah kedudukannya adalah fa'il, pelaku. Lan yaqtula al-jaishu al-aduwa, musuh di sini berharokat mansub karena dia maf'ul bihi, dia adalah objek. Nah, seperti ini perubahannya. Yaqtula, perubahan fi'il mudhari. Kemudian kita ubah lagi, coba. Yaqtulu, harokat dhammah di sini kita ubah menjadi sukun. Karena fi'il mudhari itu diantara kekhususannya, keistimewaannya itu harokat terakhirnya bisa sukun. Beda dengan asma, nggak bisa sukun ya. Nah, bagaimana kita ubah harokat ini menjadi sukun? Maka kita pakai hurufu al-jawazim, huruf-huruf yang menjazmkan, mensukunkan ya, majzum ya, majzum ya. Kita kan sudah terangkan majzum itu ya biasanya harokat sukun. Marfu, dhammah, mansub, fathah, majrur, kasroh. Nah, sekarang hurufu al-jawazim, huruf-huruf jazm apa yang sudah kita pelajari? Lam ya, la an-nahiyah. Lam artinya belum, la yang artinya adalah jangan, la untuk mengingkari ya, untuk melarang. Kemudian lama, belum juga artinya, atau in, jika. Nah, ini adalah huruf-huruf jazm. Maka jika fi'il mudhari kemasukan oleh 4 huruf ini, maka harakatnya akan menjadi sukun. Misalnya lam yaqtul al-jaishu al-aduwa. Tentara itu belum membunuh musuhnya. Nah, seperti itu perubahan fi'il mudhari'.
Baik, untuk yarmi misalnya, untuk yarmi. Nah, yarmi kita ubah lagi harokatnya menjadi mansub dan majzum. Yarmi. Nah, yarmi. Ya, yarmi di sini harokatnya sukun ya. Kenapa tidak dhammah padahal dia marfu? Dia harusnya seperti ini. Kenapa? Karena akhirnya adalah huruf illah. Nah, bagaimana kita memansubkan yarmi? Kita masukkan huruf nawasib tadi ya, lan misalnya. Lan, maka harokatnya menjadi lan yarmiya. Nah, lan yarmiya. Berubah kan? Berubah. Atau kita majzumkan, kita masukkan huruf majzum ya. Maka yarmi ya, ketika dimasukkan huruf jazm lam yarmi. Nah, bagaimana? Ini kan sudah sukun. Nah, ini kan sudah sukun. Maka tandanya dia majzum adalah kita menghapus huruf ilahnya. Kita menghapus huruf ilahnya, maka menjadi lam yarmi. Nah, seperti itu. Itu cara perubahan huruf ilah. Insyaallah kita akan dalaminya nanti di bab yang selanjutnya. Intinya adalah kita paham apa itu mabni dan apa itu al-mu'rab.